Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Omnibus Law untuk menarik investasi. Untuk anggota kelompoknya ada Yanda Prayoga, Maratul Wahdania, Sukmade Putra, Oki Prasetya, dan Rizky Aditya. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Pengertian Omnibus Law. Secara terminologi, omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencangkup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Oke, untuk selanjutnya bisa Oki Prasetya. Oke, saya Oki Prasetya ingin melanjutkan presentasi. Jadi tujuan penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagaimana termaktub dalam pasal 3 untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Hal ini selaras dengan pidato Presiden Bapak Joko Widodo tentang visi Indonesia pada 14 Juli lalu di Sentul Convention Center di Bogor, Jawa Barat, yang ingin mengundang investor untuk membuka lapangan kerja. Selanjutnya, Omnibus Law untuk menarik investasi, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyambut baik pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebab ini menjadi angin segar untuk memulihkan ekonomi nasional yang anjlok akibat pandemi COVID-19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menilai Omnibus Law Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi sebesar 6,6% hingga 7% dan menciptakan 2,7 juta sampai 3 juta lapangan kerja per tahun. Adapun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lalada menilai Omnibus dapat menarik investor asing. Oke, selanjutnya mungkin Sukmade Putra ingin melanjutkan presentasi. Ya, saya Sukmade Putra akan melanjutkan presentasi ini. Kondisi investasi Indonesia. Kondisi investasi Indonesia saat ini bisa dikatakan baik pada kuartal 2 2020. Sumbangannya sekitar 30,61% terhadap produk domestik bruto atau PDB, menempati posisi kedua setelah konsumsi rumah tangga yang sebesar 57,85%. Realisasi investasi tahun ini menurun karena terpukulnya pandemi COVID-19. Tetapi selama 5 tahun ke belakang trennya terus tumbuh. Paling tinggi pada 2019 sebesar 809,6 triliun. Mungkin dari rekan saya akan melanjutkan. Rizky Aditya mungkin. Baik, saya Rizky Aditya ingin melanjutkan presentasi. Banyak peraturan yang membuat sulit para pengusaha, khususnya soal dengan perizinan. Dengan hadirnya Omnibus Law membuat proses perizinan yang dilakukan oleh para investor ke instansi yang terkait dapat dilakukan dengan mudah. 1. Indikator menjalankan bisnis. 2. Berurusan dengan izin konstruksi, pendaftaran properti. 3. Pembayaran pajak, perdagangan antar pesanan. 4. Menyelesaikan kebangkrutan yang terjadi. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, Yanda ingin melanjutkan? Ya, saya Yanda Prayoga akan melanjutkan presentasi.
Dengan kesimpulan, dengan melakukan perbaikan secara masif dalam indikator di atas, maka Indonesia dapat mengalahkan negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik perhatian investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Maratul Wadania. Oke, terima kasih untuk presentasi kami.